Shalom adik-adik. Tidak terasa ini sudah hari Minggu ya. Kalian sudah siap belum untuk mulai ibadah kita hari ini? Pasti siap dong. Tema kita hari ini adalah pengkhianatan Yudas. Kalian pasti penasaran kan apa sih yang dibuat Yudas? Sebelum memulai ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita ambil sikap doa yang baik, jangan ada yang makan, main, ataupun bercanda dengan temannya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau yang tutup bungkus Tuhan, Engkau yang bukakan telinga kami, Engkau yang bukakan hati kami Tuhan, agar kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, serta mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman-Mu Tuhan, boleh kami mengerti dan tumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Adik-adik GC, saatnya kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita, roh kita, dan pikiran kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Kalian sudah siap kan? Nah,
Semua kakak minta untuk duduk tenang. Kita boleh angkat tangan. Kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat hati kita. Biarlah Tuhan jamah hati kita sehingga kita menjadi anak-anak yang taat dan setia. Ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk dapat fokus. Kami boleh menerima rema yang dari Tuhan. Berikan hikmat dan pewahyuan-Mu sehingga kami anak-anak Zizi boleh mengerti dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Bentuk kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk takut akan Engkau dan menjadi anak-anak yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan, amin. Halo adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan kan hari ini? Kak Rita percaya kalian pasti sudah siap. Kalau yang sudah siap, duduk yang manis, telinga, fokus ya. Oke. Oh iya adik-adik, hari ini, bulan ini kita sudah memasuki bulan Maret. Ya, betul. Sebentar lagi bulan April. Ada nggak hari yang istimewa di bulan April? Ya, betul. Kita akan memperingati hari Paskah, hari kebangkitannya Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelum kita memperingati hari Paskah, kita sebelum memperingati hari kebangkitan dan kenaikannya Tuhan Yesus, kita akan mempelajari bulan ini tentang peristiwa-peristiwa apa sih yang Tuhan Yesus alami sebelum kematiannya. Ada banyak peristiwa ya adik-adik, tapi kita akan mempelajari 4 saja. Yang pertama, ingat ya, minggu lalu Kak Yohana cerita tentang Yesus yang diurapi oleh seorang wanita. Nah, sekarang kita akan mempelajari
Peristiwa kedua yaitu Yesus dikhianati oleh seorang yang bernama Yudas. Siapa sih Kak Yudas ini? Ada yang tahu? Ya, Yudas Iskariot. Siapakah itu? Mari kita akan membaca dulu ya adik-adik. Dalam Matius 26 ayat 14 sampai 20. Matius 26 ayat 14 sampai 16 saja. Yuk kita baca sama-sama. Judulnya situ, Yudas mengkhianati Yesus. Mulai ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Jadi Yudas itu siapa? Ya, dia adalah salah satu murid Yesus. Ya, murid yang terakhir, yang ke-12. Ya, dia pergi kepada imam-imam kepala. Untuk apa adik-adik? Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, jadi Yudas berkhianat. Mengapa Yudas berkhianat? Yang pertama kita pelajari, karena Yudas mencintai uang, lebih mencintai uang daripada Tuhan Yesus. Iya. Ya, yang lalu Yudas hatinya iri, hatinya geram dengan perbuatan Maria. Ingat ya, Maria meminyaki Yesus dengan minyak wangi, minyak narwastu yang harganya sangat mahal. Bayangin harganya 300 dinar. Yudas saat itu jengkel sama Maria. Kenapa sih? Itu minyak mahal. Nah, daripada minyaknya dipakai untuk menyiram kakinya Yesus, lebih baik uangnya dipakai untuk menyumbangkan orang-orang miskin ya adik-adik ya. Oh, dia ngomong, ngapain sih? Uangnya itu kan bisa digunakan untuk menyumbang orang-orang miskin, kaum duafa. Itu kata hatinya Yudas. Padahal adik-adik apa? Yudas itu dalam hatinya gini, 300. Nah, uangnya 200 atau 150 masuk ke kas. Nah, sisanya nih adik-adik separuhnya masuk kantong sendiri deh. Nah, itu karena Yudas mencintai uang. Nah, yang kedua apa adik-adik? Ya. Tadi yang dikatakan dalam Matius 26 ya. Dia datang kepada imam-imam kepala. Dia berkata, aku akan menyerahkan dia, yaitu Yesus. Tapi apa imbalanku? Aku mau menyerahkan dia, menyerahkan Yesus buat kamu. Tapi apa imbalanku? Kata Yudas demikian. Terus mereka berkata, kamu akan dapat uang senilai apa tadi? 30 uang perak. Wah, saat itu 30 uang perak. Perak itu mahal ya adik-adik. Nilainya besar. Nah, oh gitu ya. 30. Oke, setuju. Nah, sekarang aku akan pulang. Aku akan cari siasat untuk menyerahkan dia kepada kalian. Wah, kurang ajar ya adik-adik ya. Yudas berani mengkhianati Yesus sebagai gurunya. Nah, tahu kan adik-adik? Kalau guru itu harusnya diapakan? Ya, dihormati, dihargai, dikasihi, disayangi. Nah, harusnya demikian. Tidak seperti Yudas. Nah, Yudas malah mau tukar gurunya demi uang. Nah, jangan ditiru ya adik-adik. Itu perbuatan jelek. Wah, dia mulai mencari siasat. Gimana nih caranya supaya Yesus aku bawa kepada imam-imam untuk aku jual, tapi nggak ketahuan. Wah, dia mulai berpikir. Saat itu apa adik-adik?
Yang kedua, penyebabnya Yudas mengkhianati Yesus karena dia tidak punya hubungan yang dekat, ya, tidak punya hubungan pribadi yang dekat dengan Yesus sebagai gurunya. Nah, salah nggak adik-adik? Salah. Kalau kita ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, sama seperti Yudas. Dia kenal Yesus, tapi dia tidak dekat. Ya, yang dipikirkan cuma uang. Nah, kaya. Tidak baik. Boleh berpikir tentang uang, boleh punya keinginan untuk kaya, boleh keinginan untuk punya rumah bagus, HP bagus, mobil mewah, boleh. Tapi kita harus lebih mengutamakan yang memberi semuanya, yaitu Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa di surga yang punya segalanya buat kita. Nah, makanya adik-adik kita harus punya hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Caranya gimana? Ayo, tahu kan? Ya, satu, sering berdoa pagi, siang, malam, saat makan, saat bekerja, saat belajar, pokoknya andalkan Tuhan. Undang Tuhan Yesus, undang Roh Kudus ya dalam setiap kehidupan kalian. Bahkan setiap waktu, setiap detik, dalam mau belajar, dalam mau melakukan apa, Tuhan aku mau ini. Benar nggak Tuhan? Baik nggak Tuhan buat aku? Nah, itu bawa Tuhan, bawa Allah Roh Kudus dalam kehidupan kalian. Ya, nah, hubungan yang intim. Kalau kita punya hubungan yang intim, nggak mungkin kita berkhianat pada Tuhan kita sendiri. Nah, ya, apalagi tadi Yudas, Tuhan Yesus sebagai gurunya, malah dia berkhianat. Dia pura-pura baik. Oh Tuhan, aku sayang sama Tuhan Yesus. Kan waktu itu Tuhan juga tahu saat perjamuan ya adik-adik. Tuhan berkata, salah satu dari kalian akan menyerahkan aku. Yudas merasa, dia langsung jawab, bukan aku loh Tuhan. Ya, tapi Tuhan tahu. Ya, nah saat itu karena Yudas tidak punya hubungan intim, iblis berbisik, Yudas, mulai lakukan sesuatu saat ini. Nah, ayo rencanakan. Iblis berbisik dalam hati Yudas. Ya. Terus kita mau lihat lagi di Yohanes 13. Yuk adik-adik buka lagi Alkitabnya. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Berarti Tuhan tahu loh Tuhan. Ya adik-adik, Tuhan Yesus tahu setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, Tuhan itu tahu. Tuhan aja udah tahu itu, ya apa yang akan diperbuat oleh Yudas. Oleh karena Yudas dipenuhi oleh iblis, pikiran iblis. Pokoknya aku sudah dapat uang, aku sudah janji sama imam itu untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Nah, ya Tuhan, si Yudas itu mulai berkhianat. Dia pura-pura baik sama Tuhan. Dia mencium pipinya Tuhan Yesus. Aduh, aku sayang sama Tuhan Yesus. Apa ya adik-adik? Sampai saat itu. Pokoknya akan datang nih setelah perjamuan. Ya, akan datang imam-imam menyergap kita semua. Maka Tuhan Yesus akan aku serahkan. Nah, karena aku sudah dapat uang. Nah, gak urusan itu gimana nanti. Nah, gak boleh ya adik-adik. Dosa. Ingat, segala sesuatu yang tidak baik pasti ada apa? Akibatnya. Pasti ada hukumnya. Pasti ada sesuatu yang harus kita tanggung ya. Nah, itulah adik-adik. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, lakukan dengan segenap hati. Jangan saat ibadah, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Nah, cinta Yesus kok colek temannya kiri, colek temannya kanan, terus ambil HP, ambil mainan. Wah, ada uang nih, uangnya digulung-gulung, mau persembahan, belum persembahan, uangnya digulung-gulung. Nanti kalau udah lecet, masukkan ke kantong persembahan. Nah, jangan ya adik-adik, tidak baik. Cinta Yesus ya, sungguh-sungguh kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita hormat kepada Tuhan saat memuji menyembah Tuhan. Saat mendengarkan firman Tuhan juga kita sungguh-sungguh. Jangan ada yang, temanku di belakang siapa ya? Terus jawab temannya, yang di depan temannya lagi anteng. Dijawab. Nah, katanya cinta Tuhan Yesus saat nyanyi. Aduh, Tuhan tahu loh adik-adik saat memuji Tuhan. Ada kakaknya juga, ayo adik-adik kita pujikan lagu cinta Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus katakan. Ada Tuhan di atas, ada kakak Jisi di depan, masih aja ada kesempatan itu ya. Jangan ditiru ya adik-adik. Juga jangan pura-pura cinta Tuhan Yesus, cium kakinya Tuhan Yesus. Masih melakukan dosa. Ya, masih suka usil saat muji Tuhan. Masih suka apa lagi? Kontak sama teman. Ya, itu kalau kita punya hubungan yang intim nih adik-adik dengan Tuhan Yesus, Tuhan juga kan di Alkitab ada tuh perintah-perintah Tuhan Yesus. Jangan mencuri. Mencuri bukan mencuri uang aja, menyontek itu juga termasuk salah satu mencuri loh adik-adik. Nah, saatnya kalau besok belajar ulangan, hari ini ya belajar dengan sungguh-sungguh supaya besok saat ulangan sudah bisa menjawab. Kecil. Hasil ingat sendiri, bukan hasil nyontek. Ya, lihat gebetan, catatan, buku, lihat teman, apa sih jawabannya? Mau dong gitu. Jangan ya adik-adik. Nah, kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, kita tidak akan terbujuk oleh iblis. Ya, gak apa-apa, nyontek aja. Gak apa-apa, uang mama ditilep aja. Bilang ya, tadi beli garam harganya 1.000, ya cuma 500. Nah, 500 bilang, mama tadi uangnya jatuh, dah masuk kantong. Nah, itu juga salah satu perbuatan tidak baik adik-adik, sama seperti berkhianat. Nah, gak boleh ya adik-adik, ingat, tidak boleh melakukan seperti Yudas. Oke adik-adik, mengerti firman Tuhan hari ini? Kakak percaya kalian semua anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, anak-anak yang mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar tentang pengkhianatan Yudas. Kami minta campur tangan-Mu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus, Engkau yang berkuasa dalam setiap hati dan pikiran kami anak-anak-Mu untuk menuntun setiap langkah kami dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang yang benar di hadapan-Mu, menjadi orang yang jujur kepada setiap apapun yang akan kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami hati-Mu untuk menjadi seorang murid yang taat dan setia kepada Tuhan, dan kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk,
Anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat. Berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, amin.